Oh, Malaysia tidak menarik karena ya itu guys, katanya karena awalnya Malaysia itu diremehkan. Gak mau aku pergi ke Malaysia, gak mau. Tapi apa guys, ini membuat saya shock juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik di sini ya guys ya. Awalnya Malaysia itu diremehkan. Gak mau aku pergi ke Malaysia. Gak mau. Tapi apa guys? Ini membuat saya shock juga. Apa yang terjadi setelahnya itu, ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jadi tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung klik melalui keranjang yang ada di channelnya Cak Mujib untuk mensupport channel Cak Mujib ini ya guys ya. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Salah satu wishlist adik aku. Meski Kok bisa? sering calling, menurut dia Malaysia tidak menarik karena Malaysia tidak menarik karena ya itu guys, katanya karena sama aja sama Indonesia, tidak menarik. Tapi apa yang terjadi setelahnya kita gak tahu ya guys ya. Apakah dia sayang, apakah dia cinta kepada Malaysia atau bagaimana? Jadi jom kita simak videonya. dan Malaysia mirip-mirip aja. Jadi hari ini aku ajak dia ke Malaysia. Dan ini dia tanggapannya. Wow, tol di Malaysia lebih lebar dari Indonesia. Nah Dan lo. juga mereka menggunakan kabel yang ditanam di Nah lo. Tidak seperti kita di Indonesia yang menggunakan kabel yang masih digantung. Karena landing malam, dia langsung minta ke KLCC. Malam itu juga dan langsung explore sekitar Kuala Lumpur. Keesokan harinya kita langsung ke Suria untuk explore makanan apa tuh? Malaysia seperti nasi lemak dan juga nasi kandar. Nasi Dia agak kandar. kaget ya pas makanannya datang, soalnya porsi makanan di Malaysia lebih besar daripada porsi banget makanan emang. di Indonesia. Selanjutnya aku ajak explore cafe di Malaysia. Setelah explore cafe yang enak-enak dan foto-foto juga yang banyak, akhirnya kita siap-siap balik ke bandara untuk terbang lagi ke Indonesia. Lah cepet banget. Jadi ini cuman sekilas saja gitu kan. Menurut kamu, apakah adik aku masih menganggap Malaysia dan Indonesia similar or no? Guys, nanya kalau di Malaysia ada gedung-gedung besar juga guys. Aku kira di Jakarta aja atau di Indonesia aja. Aha. Besar. Di Malaysia juga ada ternyata guys. Tuna guys. Besar. Wah, besarnya. Besar betul. Jadi guys, cuaca hari ini kenapa hujan hari pertama guys? Aku sangat-sangat kesel banget. Jangan kesel dong. Hujan kan itu kan nikmat. Ini tempat kita nginep guys. Tuh. Oh, di Ibis. Nah, ini kita Nginepnya di cari Ibis. ya guys, karena lagi hujan deras nih. Kita pergi ke martnya sana. Guys, jadi sama kayak di Jakarta juga, di Indonesia dia ada jalan ininya guys. Nah, Iya, jalan buat tunanetranya. itu sudah terkenal guys. Wow. I love you Malaysia, I love you. I love you katanya Malaysia guys. Malaysia, I love you. Guys, ini guys kalau bapakku kesini pasti dia senang betul ini. Waduh. Guys, aku aja terkaget-kaget guys, Malaysia Kaget guys. gedungnya tinggi lagi guys. Banyak orang-orang juga guys. Iyalah banyak orang. Besarnya. Ya Allah, masya Allah cantiknya. Gila bagus banget ini mah, hujan-hujan loh demi aja nih. Excuse me. Excuse me, orang bule guys. Me. Excuse me. Excuse me. Kiss me kamu. Kiss me. Guys, ini kita lagi ngebolan di Malaysia guys. Aha. Malaysia tuh Menarik. hujannya guys ya, pertama hujan. Bahasa Bugis kita di Malaysia. Tega lo pega lo ki mandre ada mandre. Aku kira di Malaysia nggak ada lepe boy, ternyata ada. Harganya 6 ringgit, 6.90 berarti. Oke. 6.900. Iya kan? Lepe boy. Iyalah. Ya lah gitu lah gampangnya guys. 6.000 aja. Ini 6.000. Kok murah ya di Malaysia ini harga 6.000 guys. Kalau di Indonesia ini bisa jadi harga 20.000 loh. Iya. Jadi sama aja kalau dikerusin, Mbak. Kalau di Malaysia aja nih berapa kan? Berapa? Berapa tuh? 14.000, 16. Wow, mahal juga sama berarti. Murah, kita murah.
3 hal yang bikin gue kaget waktu pertama kali ke Malaysia. Apa Satu, tuh? mereka semaju itu. 2, biaya hidupnya lebih rendah dibanding standar layak. Iya. 3, tapi upah minimum lebih tinggi. Beberapa kenalan gue share pengalaman pribadinya. Aha. Ada yang berobat ke 2 rumah sakit ternama di Indo, keluar Yep. 10 jutaan tapi belum sembuh. Pergi ke Penang sembuh dengan obat yang harganya sejutaan aja. Cah. Ada yang kerjanya korporat. Gini loh, kayak gimana gitu loh guys. Kok di Malaysia itu dengan obat 1 juta sembuh, sedangkan di Indonesia dengan obat 60 juta gak sembuh. Itu konsepnya tuh di mana ya kan? Kembali lagi guys, cocok-cocokan. Tapi enggak juga. Tapi apa ya guys? Mungkin diagnosanya itu salah, bisa jadi kan. Middle manager di KL katanya Cuma di sini gue bisa afford masukin anak ke sekolah internasional. Di Jakarta mana sanggup. Iya benar. terus kita membandingkan rumah dengan spek serupa harga kurang lebih 1,6 miliar rupiahan. Oke. Di pinggiran Jakarta harga segitu perlu nyetir 1-2 jam ke business district. Iya. Di pinggiran KL harga segitu nyetir ke city center cuma 20-45 menit. Mungkin ini subjektif, tapi gue jadi nggak heran sih kalau makin banyak orang Indo yang belajar, berobat, beli properti, kerja, tinggal di Malaysia. I'm Shinta, currently exploring the world's best opportunities. Take along to learn together. Oke. Guys, di sini banyak betul mobil-mobil besar. Kalau di Indonesia jarang. Shock dia, guys. Culture shock gitu, guys. Mobil-mobil besar. Astaga besarnya itu gedungnya guys. Besar betul Oh, gedungnya. cantik gila. Guys, ada mobil di dalam TV. Ada mobil dalam TV. TV di dalam mobil gitu. Dan aku juga baru tahu kalau ada kereta api di atas jalan, guys. Astaga, guys, aku baru tahu di Malaysia ada sungainya juga, guys. Kukira tidak ada. Ada lah, masa gak ada? Gedung tapi dia ada pohon-pohon di dalam. Ada rumahnya, pohon-pohon. guys. Apalagi di Malaysia ada menara besar betul, guys. Dua lagi kembar, guys. Di tempatmu apa namanya, guys? Kalau di tempatku namanya menara, guys. Di tempat kalian apa namanya, guys? Lihat guys di belakangku, guys, besarnya. Astaga, guys, aku baru tahu juga kalau di Malaysia di gedungnya ada layar-layarnya kayak gitu, kayak di TV-TV, guys. Ternyata Kayak di TV-TV. di dalam TV. Di TV-TV itu di mana, Mbak? Ya kan kita nonton TV ya kan. Tapi biasa film-film memang kayak gini, guys. Guys, ini dia Kayak di pavilion, Europe gitu ya, guys, Di pavilion. apa namanya, guys? Gak ada, Mbak. Tertarik ke negara ini karena gue skeptis apa bedanya sama Jakarta. Tapi gue lihat kok orang-orang banyak yang kesini. Akhirnya buat merayakan umur gue ke 20 tahun, gue solo trip ke Malaysia. Ini pertama Oke. kalinya gue kesini, jadi gue pilih Kuala Lumpur buat di-explore. Ini solo travel dari gue ke KL, part 1. Oke, menarik. Wow. Itu cantik, Anyway, guys. gue jam 5 subuh, jadi gue landing di KL sekitar jam 7 pagi. 7 pagi. Wah, enak banget tuh. Baiknya kita sarapan dulu ya netizen. Abis lewatin imigrasi kalian lurus aja ke kiri, terus ada food court Kalia 2. Makan di sini lumayan murah sih. Gue pesen satu set breakfast meal segini, udah dapet toast, telur setengah matang sama milk tea, harganya cuma 10 ringgit. Oke, kita murah makan dulu, banget. tutup koper, let's go. Oke, ini sendirian loh, guys. Gila. Menyenangkan kalau sendirian Dari sih. hotel kita bisa naik bus, grabcar atau kereta, tapi buat mempersingkat waktu gue naik KL Express Oke. cuma sekitar 30 menit terus lanjut naik monorail. Selama di KL gue stay di hostel namanya di Bed KLCC. Ini pertama Bed kalinya gue nginep di KLCC. hostel dan ini sih best banget ya. Wih, Lokasinya cantik strategis. hostelnya. Dengan harga cuma 200 ribuan per malam, Wow. include breakfast ditambah dapat fasilitas yang lengkap sih, ini good deals banget. Iya, bener. Habis check in kita makan dulu kali ya, lapar. Gue mau Alright. ke sisi pengen cobain si Oriental Kopi karena first timer, jadi gue ngikutin orang-orang aja nih pada kemana sih kalau makan. Gue pesen nasi lemak sama ekstraknya, posisinya banyak banget. Nasi lemaknya gurih, ayam gorengnya juga crispy, tapi buat bumbu rendang ini ya kemanisan ya buat gue, jadi gue kurang suka. Sedihnya kalau lagi solo traveling ternyata gue nggak bisa icip menu lain karena nggak ada temen. Iya bener. Strolling around Surya KLCC, gue nih emang suka banget ke mall ya. Jadi sendirian jalan-jalan kayak gini tuh gue udah happy aja gitu window shopping. Gue juga mampir ke Petronas Gallery, Wow. gue ngikutin F1 akhir tahun lalu. Jadi gue happy banget nih ngeliat mobilnya si Mas Lewis Hamilton yang lama. Nah, kalau kalian mau foto dengan background Petronas, jangan di sini, banyak orang. Kalian bisa jalan kaki ke KLCC Park, hasil fotonya kayak gini nih. Woi, cantik. Sorenya gue jalan-jalan ke daerah Bukit Bintang. Donki. Gue coba stewardsnya Donki kayak orang-orang, tapi kok ternyata biasa aja ya rasanya. Cenderung keasinan walaupun teksturnya tuh lembut banget cuy dagingnya.
Tapi tujuan utama gue ke daerah sini mau cobain caji di Pavilion. Oke, Dia spesialnya makannya teh. ya. Terus yang terkenal tuh milk tea seriesnya. Ternyata enak, nggak terlalu manis dan berasa gitu kalau ini tuh teh premium, bukan cuma Wow. artificial flavors doang. Buat dinner, tadinya gue mau makan di Alor Night Street. Cuman kaki gue tuh udah mulai pegel-pegel. Akhirnya gue makan di Food Court Pavilion. Makannya nasi Hainam, harganya cuma Rp16. Enak, porsinya banyak banget sama kuahnya tuh panas. Jadi pas banget buat nemenin gue pas cuaca hujan gini. Yaps, Segitu mantap. aja buat day one, see you on part 2. Canggihnya Malaysia guys. Canggihnya. Kita pergi bayar dulu guys di guys di counternya guys, baru kita isi guys. Katanya nggak boleh langsung bayar sama orang yang keren betul. Kalau di Indonesia mana ada kita langsung bayar sama orangnya guys. Iya Ih, sih. mantap betul loh Malaysia guys. Nah hati nah guys, kayak gini guys isinya guys. Nah mantap betul guys. Guys canggih betul guys. Nah lihat di Malaysia canggih betul daripada Indonesia guys. Duh kalau di Indonesia mana ada cara belinya begitu. Kalau ini aneh-aneh juga tapi bagus kayak gitu. Kalau begitu bayar dulu baru kita isi safety slab. Iya, setelah slap lah mbak, gitulah mbak, namanya slap lah gitu ya, namanya begitu mbak. Di sini nggak ada, di sini ada mbak, di tol itu mau ke Surabaya sama ke Solo itu mbak, itu ada mbak. Kalau mau ke Surabaya dari ke Jakarta itu juga ada mbak, itu namanya itu self service mbak. Itu biasanya ada tuh, saya juga pernah coba tapi saya takut jadi gagal gitu guys. Saya mau ngisi tapi takut kalau sendirian itu gini, gemeter saya guys tangannya gitu guys ya, takut salah ini kebakar nggak ini guys lah, kayak gitu guys saya tuh ketika self service, makanya nggak biasa. Sekarang sudah banyak istilahnya, beberapa itu istilahnya Pertamina yang ada self service-nya. Nah di Indonesia juga ada tapi nggak semua, tapi kalau di Malaysia kan semua gitu ya mbak ya. Self ya gitulah. Lucu mbak ya guys. Isi sendiri katanya. Oh. Murah-murah juga bensinnya, kalau di Indonesia itu mahal. Nah itu belum ada pak, ini belum ada. Ini satu hal yang belum ada di Indonesia. Bensinnya murah, petrolnya murah. Kalau di Malaysia itu petrolnya murah. Nah di Indonesia belum ada, hanya ada di Malaysia itu guys ya. Kalau teman-teman istilahnya mau cari petrol ataupun minyak yang murah itu ke Malaysia aja, udah. Di Indonesia belum ada tuh, belum ada. Kayak kalau ada itu udah gak tahu sudah guys ya. Makmur jaya kita kalau sudah ada itu kan. Bensinnya kalau di Malaysia murah-murah bensinnya. Kenapa sih gue sekarang lebih sering promote wisata atau tempat-tempat seru di Malaysia ketimbang Indonesia? Kenapa tuh bang? Ya karena gue sekarang sedang tinggal dan hidup di Malaysia. Iya bener banget. Iya, maksudnya kan yang diposting itu yang tinggal di situ ya kan. Bener kali lah abangnya ini. Dan gue rasa ada banyak hal menarik yang bisa diinformasikan ke publik. Tapi keren sih. Indonesia tentang negara Malaysia. Karena menurut gue tujuan ke Malaysia itu bukan cuma sekedar Kuala Lumpur aja. Bener. Banyak banget kota atau daerah underrated yang bisa kalian explore. Macam Terengganu, Cantik. Ipoh, Penang, Melaka, Kota Kinabalu, Sampurna Sabah, dan masih banyak lagi. Nah ini beneran guys, beneran explore banget ya. Kan biasa istilahnya kita kalau lihat orang-orang tuh ke GL aja ya kan, habis itu ke Bukit Bintang udah gitu. Tapi ini bener-bener explore nih abangnya nih, keren abangnya nih. Ini sebagai bentuk terima kasih gue juga sih dengan negara Malaysia. Cantik. Karena selama gue tinggal di sini, gue disambut dengan baik oleh masyarakatnya. Iya. Jadi kapan nih kalian explore Malaysia? Alright guys, keren sih guys. Ini awalnya katanya adiknya nggak mau ke Malaysia, tiba-tiba semuanya pada ke Malaysia guys. Gimana itu ya guys, pada senang tinggal di Malaysia, pada suka di Malaysia, pada kaget di Malaysia, pada shock di Malaysia. Gimana ceritanya itu guys ya. Makanya jangan pernah meremehkan guys, karena kalau meremehkan nanti kalau kita datang ke sana ternyata bagus, ternyata disambut dengan baik ya, kita jadi malu gitu kan. Makanya guys, kayak kita tuh jangan pernah meremehkan orang juga. Jangan pernah istilahnya meremehkan orang-orang yang mungkin istilahnya kayak menyindir-nyindir kayak gitu ya guys ya. Alah kamu kan orang Malaysia tuh miskin-miskin dan lain sebagainya, kan ada orang yang bilang kayak gitu. Ketika dia ke Malaysia guys, dia tahu gitu guys ya, oh ternyata saya disambut, ternyata saya itu dikasih makan, ternyata dibawa jalan-jalan. Nah kan malu sendiri kita guys kalau kita suka meremehkan gitu kan. Nah jadi setelah datang gimana pendapatnya ya kayak gitu guys ya.
Nah, makanya jangan pernah meremehkan, mau negara manapun, mau negara India lah ya kan, Parindapan dan lain sebagainya, itu janganlah kita meremeh-remehkan. Semuanya itu ada apa namanya itu guys ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita istilahnya melihat lebihnya, kita takjub masya Allah. Kalau kita melihat kurangnya, ya udah diam aja gitu loh guys ya. Sama ketika kita melihat lemahnya orang lain dan juga kelebihannya orang lain. Kelebihan orang lain, oh dia bisa seperti ini, oke, mantap, terbaik ya kan. Tapi kalau melihat kelemahannya, ya udah kita diam, kita berdoa, karena semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Betul tidak? Betul atuh ya kan. Nah, itu dulu guys videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga teman-teman suka dengan reaction kali ini. Dan terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.